Dr. honoris causa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur, lahir di Denanyar pada tanggal 7 September 1940. Merupakan tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999 hingga tahun 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid merupakan mantan Ketua Tanfiziyah Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama dan pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur juga dikenal sebagai pemimpin karismatik dan berani dalam mengambil sejumlah terobosan. Setelah terpilih sebagai presiden, Gus Dur membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet koalisi ini meliputi anggota berbagai macam partai politik di Indonesia, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan. Awal pemerintahannya, Gus Dur melakukan dua reformasi pemerintahan. Pertama, ia membubarkan Departemen Penerangan. Kedua, Gus Dur membubarkan Departemen Sosial yang korupsi. Saat menjadi presiden, pria berjuluk Bapak Tionghoa itu mengumumkan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur nasional pada Januari 2001. Gus Dur mengambil langkah spontan ini dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dalam aturan itu, Soeharto menginstruksikan etnis Tionghoa yang merayakan pesta agama atau adat istiadat agar tidak mencolok di depan umum, tetapi dilakukan dalam lingkungan keluarga. Inpres akhirnya dicabut dengan terbitnya Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Karena Kepres tersebut, masyarakat Tionghoa akhirnya bisa merayakan Imlek atau hari raya lainnya secara terbuka. Selain itu, Gus Dur juga mengusulkan TAP MPRS tentang pelarangan Marxisme-Leninisme untuk dicabut. Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme di Indonesia dengan ditetapkannya dan diperbolehkannya masyarakat Tionghoa untuk merayakan hari besarnya secara terbuka. Salah satu perkataan Gus Dur yang menjadi salah satu nilai dari nilai akuntabilitas adalah keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Kompeten. Bapak Abdurrahman Wahid dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang. Beliau juga mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia. Bapak Gus Dur mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka, beliau merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM. Gus Dur juga memperoleh penghargaan dari Mabel Feller di Los Angeles karena Gus Dur dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas. Salah satunya adalah membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru. Gus Dur juga mendapatkan Tasrif Award AJI sebagai pejuang kebebasan pers tahun 2006. Beliau dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Harmonis. Gus Dur membuka cakrawala masyarakat agar lebih toleran terhadap ajaran atau paham politik manapun. Hal tersebut ditunjukkan dengan usulan mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menyangkut pembubaran PKI atau Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Gus Dur ingin membangun Indonesia baru yang damai tanpa prasangka dan bebas dari kebencian.
Untuk itu, masa lalu yang kejam, kelam, serta tidak toleran harus diputus. Partisipasi masyarakat mesti dibangun, yang lemah tidak ditinggalkan. Gus Dur juga menghilangkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa dengan instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2000 untuk mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Pada masa Orde Baru, orang takut bersembahyang di kelenteng atau melakukan acara budaya Tionghoa lainnya. Namun, sejak masa pemerintahan Gus Dur, Tahun Baru Imlek dijadikan libur fakultatif. Sikap loyal telah dimiliki Gus Dur jauh sebelum dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Alkisah, setelah belajar dari luar negeri, Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan LP3IS. LP3IS ini mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utamanya. Ia sering berkeliling ke pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Saat itulah dia prihatin terhadap kondisi pesantren karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan serta kemiskinan pesantren yang ia lihat. Dia batal belajar di luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Gus Dur lalu meneruskan karirnya sebagai jurnalis di majalah Tempo dan surat kabar harian Kompas. Artikelnya diterima baik dan mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Selanjutnya, adaptif. Sebelum menjabat sebagai Presiden RI, Gus Dur sempat menjadi Ketua NU sejak tahun 1984 sampai tahun 1999. Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan yang stagnasi atau terhenti. Gus Dur bersama timnya mereformasi organisasi, termasuk di dalamnya adalah perubahan kepemimpinan. Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan NU. Setelah menjadi presiden, Gus Dur juga melakukan hal yang termasuk dalam core values adaptif, yaitu ia membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Lalu, dia juga membubarkan Departemen Sosial yang korup. Core values kolaboratif juga terdapat pada diri Abdurrahman Wahid. Hal tersebut ditujukan setelah ia dilantik menjadi presiden keempat Indonesia. Gus Dur kerap melakukan kunjungan ke luar negeri. Intensitas lawatannya ke luar negeri itu bahkan sempat membuatnya dijuluki sebagai presiden wisatawan. Hal itu menjadi strategi Gus Dur untuk menyebarkan pengaruh Indonesia di komunitas internasional. Kebijakan luar negeri Gus Dur ini pun bukan tanpa alasan. Meskipun Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, Indonesia bukanlah negara yang diperhitungkan. Padahal, dinamika geopolitik dan ekonomi dunia akan sangat menentukan dinamika domestik. Indonesia saat itu membutuhkan pengaruh untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan.